Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, teman-temanku, dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan taujih singkat tentang godaan syaitan saat berinteraksi bersama Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Yang artinya, jika engkau membaca Al-Quran, maka hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Quran Surah An-Nahl ayat 98. Ibnu Qayyim menyimpulkan dalam penafsirannya bahwa tidak ada pekerjaan manusia yang digoda syaitan yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada kegiatan bersama Al-Quran. Oleh karena itu, maka ayat ini menegaskan bahwa apabila jika seseorang ingin berinteraksi bersama Al-Quran, hendaknya meminta pertolongan kepada Allah dari godaan syaitan. Ada 4 kategori yang digoda syaitan dalam berinteraksi bersama Al-Quran. Yang pertama, godaan syaitan atau waswas syaitan kepada bagi pengajar Al-Quran. Bagi pengajar Al-Quran, biasanya syaitan menggoda dengan bisikan, berhentilah mengajar Al-Quran, karena jika engkau mengajarkan Al-Quran, engkau tidak akan menjadi orang kaya. Na'udzubillah min zalik. Godaan ini adalah bertentangan dengan akidah bahwa orang yang pengajar Al-Quran hidupnya akan miskin. Orang yang tidak mengajarkan Al-Quran hidupnya akan kaya. Tidak. Ini adalah bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, kita bisa membantah godaan syaitan dengan keyakinan kita bahwa setiap rezeki yang ada di dunia ini itu adalah kehendak Allah. Setiap rezeki ada di tangan Allah. Boleh kita perlu mencari usaha yang lain yang halal, namun tidak mesti untuk meninggalkan mengajarkan Al-Quran. Karena dalam mengajarkan Quran, kita akan mendapatkan keberkahan tersendiri. Rasulullah SAW bersabda, Khairun nasi man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Dan salah satu sahabat Rasulullah sampai 40 tahun dia mengajarkan Al-Quran, tidak pernah bosan. Karena dalam mengajarkan Quran kita mendapatkan keberkahan luar biasa dan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Yang kedua, godaan syaitan atau waswas syaitan kepada pembaca Al-Quran. Bagi pembaca Al-Quran, biasanya syaitan mewaswaskan atau menggoda dengan menunda-nunda waktu. Misalnya, nanti saja habis ba'da maghrib. Ketika ba'da maghrib, nanti saja baca Al-Qurannya pas mau tidur. Sehingga suatu hari itu kita tidak membaca Al-Quran. Atau syaitan menggoda dengan cara, atau syaitan menggoda ketika kita sudah membaca Al-Quran, kita merasa sudah terlalu lama kita membaca Al-Quran. Padahal kita membaca Al-Quran masih 10 menit. Kita merasa kita telah membaca Al-Quran berjam-jam. Tidak beda dengan kita mau memegang
Kita memegang HP dari subuh sampai zuhur, kerasanya masih 5 menit. Tapi kalau kita memegang Al-Quran, 5 menit saja terasa sudah 5 jam. Masya Allah. Ketika kita merasakan godaan tersebut, kita berlindung kepada Allah. Dan segeralah bahwa ini adalah godaan dari syaitan, bisikan dari syaitan. Yang ketiga adalah godaan syaitan bagi penghafal Al-Quran. Bagi orang penghafal Quran, tidak gentarnya syaitan menggoda mereka. Ketika seseorang berniat untuk menghafal Al-Quran, ketika seseorang ingin berniat menghafal Al-Quran, hanya terlintas hanya niat tanpa melakukannya. Saat menghafal Al-Quran, godaan syaitan bermuncul-muncul. Ketika saat kita malas atau dalam kesusahan untuk menghafal Quran, disitulah godaan syaitan. Bagaimana caranya seorang yang penghafal Quran itu berhenti untuk menghafalkannya? Nauzubillah. Padahal kita ketahui orang yang menghafalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Sabda Rasulullah bahwa seorang yang menghafal Quran adalah keluarga Allah di dunia ini. Keberkahannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, bahkan orang sekitarnya, keluarga sekitarnya mendapatkan keberkahan tersebut. Orang tuanya akan mendapatkan mahkota di akhirat kelak. Masya Allah. Semoga kita bisa jadi penghafal Al-Quran yang bisa menjadi anak kebanggaan kepada orang tua kita, dan bisa menyebarkan keberkahan dalam hidup kita kepada saudara-saudara kita dan kepada orang yang sekitar kita. Yang keempat adalah godaan syaitan kepada orang yang memahaminya. Memahami, mempelajari Al-Quran pada umumnya adalah wajib bagi seluruh umat Islam, karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh karena itu, ketika kita sudah membaca, sudah menghafal, jangan pernah menafikan untuk memahami Al-Quran. Karena dengan memahami Al-Quran, kita bisa mengamalkan Al-Quran tersebut, sehingga kita mendapatkan ruhnya Al-Quran. Kata Rasulullah, banyak penghafal Quran, namun hafalannya hanya sampai tenggorokan. Yang artinya, banyak penghafal Quran, namun tidak mencerminkan dalam kepribadian, kehidupannya, perilakunya. Masya Allah, semoga kita jauh dari itu. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini, marilah kita banyak-banyak berinteraksi bersama Al-Quran. Banyak waktu yang lenggang, banyak waktu yang kosong. Mari kita pergunakan waktu yang kosong ini dengan berinteraksi bersama Al-Quran. Ini adalah bulan yang mulia, di mana bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Dan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Masya Allah. Jangan pernah menunda-nunda untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran. Ketika kita ingin memahami Al-Quran, banyak cara untuk memahaminya. Kita hidup ini sudah tidak terlalu sulit untuk belajar. Di YouTube kita bisa membuka ceramah tentang penafsiran Al-Quran. Karena itu, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar, di akhiratlah yang paling lama. Kita kekal nanti di dalam akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.